Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata was-siyam wa ghairahuma min arkanil Islam wa anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin wa huwa alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencetak pahala sebanyak-banyaknya dengan cara beramal soleh. Mari manfaatkan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita hidup di dunia ini sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana jatah hidup sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah singkat. Sebagaimana yang diingatkan Allah dalam surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Masa berhisab manusia sudah dekat. Mereka masih dilalaikan juga oleh kehidupan dunia dan membelakangi akhirat. Maksudnya Allah mengingatkan bahwa sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati sudah dekat. Jatah umur hidup di dunia sangat singkat. Ayat ini barangkali bisa dijadikan penafsirnya adalah sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurut orang yang mendalami ilmu hadis ini sahih. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun sedikit yang lebih. Saya ulang, umur umatku kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70 tahun sedikit yang lebih. Beliau bersabda, kemudian beliau buktikan dengan dirinya sendiri, umurnya 65 tahun, secara hitungan syamsiah, beliau sudah berangkat ke alam barzakh. Sekarang beliau sedang merasakan apa yang dikatakannya kepada anaknya Fatimah ketika beliau akan wafat. Di mana ketika beliau akan wafat begitu menderitanya. Karena memang beliau minta supaya dirasakan sakit mati yang paling ringan. Maka sampai-sampai sahabatnya Jibril tidak bisa melihatnya. Karena begitu sedihnya melihat temannya begitu menderita. Sampai Nabi mengatakan, apakah engkau benci kepadaku wahai Jibril? Bukan, aku tidak sanggup melihat engkau. Begitulah juga anaknya Fatimah. Menangis, tapi apa kata Nabi? Hai anakku, jangan menangis nak. Ini penderitaan ayah terakhir. Setelah ini ayah takkan pernah lagi selama-lamanya menderita. Tentu nikmat semuanya. Dan yang sedang beliau nikmati dengan sahabatnya adalah bagian dari rahmat Allah yang 99. Di mana bagian itu melebihi seluruh kenikmatan duniawi. Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahida bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawami. Wa biha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'atiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah.
Sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sungguh punya 100 rahmat. Satu di antara yang 100 itulah yang diberikan ke dunia ini. Dengan yang satu itulah jin manusia merasakan, saya artikan global saja, binatang ternak merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi ketika saya bilang bahagia itu ke dalam. Ketenangan, ya, kesenangan itu. Itu bagian dari yang 1% tadi, kalau boleh dikatakan persen. Dan dengan yang satu juga merasakan kesejahteraan. Nah, ketika saya bisa bicara sejahtera, itu yang keluar. Contoh begini, seseorang memiliki harta melimpah, itu sebut sejahtera. Atau dalam ukuran agama kita, dia berzakat lah, begitu, kaya, itu sejahtera. Kemudian rumah tangganya akur, anaknya bagus semua akhlaknya, taat kepada Allah, dia juga, itu disebut bahagia. Jadi rumah tangga yang seperti ini sejahtera dan bahagia. Tapi ada rumah tangga yang bahagia tapi belum sejahtera. Itu biasa kita tengok dulu di kampung-kampung dan sekarang mungkin masih ada. Anaknya patuh semua, taat beragama, tidak pernah melawan kepada orang tuanya. Ya, istri mencintai suami, suami menyayangi istri. Tidak pernah suami berkata kasar kepada istri, istri tidak pernah membantah kata suami, tapi hidupnya cuma makan sekali sehari. Nah, rumah tangga ini disebut bahagia, tapi belum sejahtera. Tapi ada rumah tangga sejahtera, uang melimpah, harta banyak, tapi tidak bahagia. Sering kita dengar pengaduan dari orang-orang yang kaya, anaknya bobrok, anaknya penzina, anaknya narkoba, anaknya tidak mau diatur. Ya. Ini rumah tangga sejahtera tapi tidak bahagia. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu adalah milik Allah. Dan itu yang diberikan ke dunia ini yang nilainya satu. Dan yang dinikmati oleh orang lain itu bagian dari yang satu, belum full. Ya. Kebahagiaan yang dimiliki oleh manusia hari ini, kecanggihan yang dimiliki oleh manusia hari ini, itu bagian dari yang 1%. Sedangkan yang 99 rahmat Allah diberikan di hari kiamat. Konteksnya kiamat, bukan akhirat. Bukan zalzalah. Bukan waqiah. Ya. Bukan sa'ah, tapi kiamat. Ulama berijtihad. Wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 99 ditangguhkan, nanti diserahkan oleh Allah kepada hambanya di hari kiamat. Ada apa? Maka ulama berpendapat bagian dari yang 99 itu diserahkan kepada orang yang berhak menerima ketika sudah terjadi qiyamul adli. Tegaknya keadilan. Jadi ketika keadilan sudah tegak, Allah akan berikan lewat malaikatnya kenikmatan yang bagian dari 99, di mana bagiannya itu mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Dan itu yang dinikmati oleh Muhammad SAW dan sahabatnya sekarang. Bagaimana keberadaannya? Keberadaannya dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis kursi. Jadi hadis kursi itu begini. Ciri hadis kursi itu dimulai dengan Nabi atau Rasul bersabda, Allah berfirman. Jadi qala Nabi, qala Allah Ta'ala. Begitulah kira-kira. Apa bunyinya? A'dadatu la'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Kata Allah, aku sudah persiapkan untuk hambaku yang soleh apa yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan belum pernah terlintas di hati seorang manusia pun. Jadi belum pernah dirasakan secara biologis. Belum pernah dilihat, belum pernah didengar. Itulah bagian dari, itulah rahmat Allah yang 99 yang dijanjikan oleh Allah untuk hambanya.
Saudaraku seiman rahimakumullah, itu diserahkan ketika keadilan sudah tegak. Apakah di kubur sudah tegak keadilan? Sudah. Pertama, yang melaksanakan tugas di kubur itu adalah makhluk Allah yang tidak butuh apa-apa. Mungkar nangkir. Yang kedua, dia patuh dengan sistem. Aturan yang dibuat Allah tak pernah dilanggarnya. Seluruh yang diperintahkan Allah sami'na wa ata'na. Yang ketiga, dia tidak bisa disogok. Karena dia tidak butuh apa-apa. Dan dia patuh kepada Allah atasan. Yang keempat, fakta dan data lengkap. Maka dikubur tidak bisa disogok. Nah, ketika keadilan sudah tegak, Allah lewat Rasulnya mengatakan, mulailah diberikan yang 99 rahmat Allah tadi, yang dia melebihi seluruh kenikmatan dunia. Maka dalam hadis lain dikatakan, ketika Mungkar Nangkir melaksanakan tugasnya menanyakan paling tidak 3, man rabbuk, siapa Rabbmu? Hati-hati, di sini tidak dipakai man ilahu. Siapa ilahmu? Bukan. Tapi man rabbuk. Siapa Rabbmu? Kenapa Rabb dipakai untuk Allah? Karena seluruh roh manusia ini dulu, sebelum bertemu dengan jasad, itu sudah pernah berjanji dengan Allah. Sudah pernah bersyahadat. Ini diingatkan Allah lagi dalam surat Al-A'raf 172. Ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Bukankah aku Rabb kalian, kata Allah kepada seluruh roh manusia. Serentak roh menjawab, iya, kami bersaksi. Ingat, syahidna. Ini kata syahadat pertama dari manusia di alam roh. Jadi syahadat manusia pertama adalah syahadat tauhid rububiyah. Bukan tauhid uluhiyah. Karena begini, ketika tauhid rububiyah ini sempurna, sahih, insya Allah tauhid uluhiyahnya bagus. Tapi kalau tauhid rububiyah rusak, maka rusak tauhid uluhiyah. Ada yang mengatakan orang jahiliyah dulu kan tauhid rububiyahnya mantap. Enggak. Dia ambil sebagian pengertian rububiyah, tapi dia ingkari sebagian. Karena itu perlu kita pelajari lagi apa pengertian Rabb itu. Ya. Paling tidak pengertian Rabb itu dalam ilmu tafsir ada 6. Paling tidak. Di antaranya memiliki, berkedudukan tinggi, berkuasa, memberi nikmat, mencipta, mengatur, mendidik. Orang Arab jahiliyah ketika ditanya, diperintahkan Allah kepada Nabi, hai kau tanya Muhammad kepada mereka itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka jawab Allah. Siapa yang memberi rezeki? Pasti Allah. Tapi ketika diperintah oleh Allah, coba dengar, ini diingkarinya, tauhid rububiyah. Beriman sebagian tauhid rububiyah, tapi kafir dengan sebagian. Apa katanya? Kalian dilarang Allah menyembah berhala. Apa kata mereka? Oh nggak bisa Muhammad. Kalau berhala nggak bisa. Padahal Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Pengertian Rabb itu ilah, Allah yang mengatur. Kenapa dia tidak patuh kepada aturan Allah? Jangan kalian berzina. Oh, tidak bisa Muhammad. Kalau itu tidak bisa. Jangan kalian makan riba. Oh, nggak bisa. Jangan kalian menindas. Nggak bisa. Jangan kalian minum khamar. Nggak bisa. Jangan kalian berjudi. Nggak bisa. Jadi, tidak full tauhid rububiyahnya. Maka rusak tauhid uluhiyahnya. Maka mereka menyembah berhala, kuburan dan lain sebagainya. Saudaraku seiman rahimakumullah, kalau lolos pertanyaan man rabbuk, kemudian madinuk, apa aturan hidupmu? Sering kita terjemahkan agamamu apa? Man nabiyuk, siapa nabimu? Paling tidak 3 ini selesai, apa kata malaikat? Tidurlah engkau bagaikan tidurnya pengantin. Itu yang dimaksud tadi. Manusia yang mukmin, kemudian dia berbekal takwa, wafat dalam keadaan muslim, maka di alam sana hidupnya mewah. Pengertiannya bukan tidur terus, bersenang-senanglah Anda. Maka nanti dijelaskan oleh hadis lain, perkakas untuk dia di sana itu diambil dari surga,
kemudian setiap sore dan pagi ditayangkan surga buatnya. Subhanallah. Saudaraku seiman rahimakumullah. Dan orang yang begitu bukan orang yang tidak berdosa. Hati-hati. Orang yang mendapat itu bukan tidak berdosa. Bukan tidak pernah salah. Salah. Karena tidak ada manusia yang tidak punya salah. Nabi sekalipun pasti punya salah. Kullu bani Adam al-khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh keturunan Adam pasti punya salah. Tapi sebaik-baik orang bersalah yang mau bertobat. Dari bertobat yang sebenarnya ada dua keuntungan. Pertama, dia menyenangkan kekasihnya. Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Yang kedua, orang kalau bertobat, diterima tobatnya, jiwanya tenang. Karena yang membuat gelisah dalam hidup bukan kurang harta, kadang-kadang bukan sakit, tapi dosa. Ramadan datang, ini dia. Ramadan datang adalah untuk diantaranya bagaimana kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Karena itu sambutlah Ramadan dengan gembira boleh, takut pun boleh, tidak apa-apa. Sebab hadis yang mengatakan siapa gembira-gembira itu bukan sahih. Ya. Jadi ada yang gembira silahkan, itu makamnya tinggi. Tapi ada yang takut ketakutan. Kenapa? Aku tidak sanggup nanti mengamalkan bonus yang diberi oleh kekasihku ini kalau tidak terlaksana aku ketakutan. Silakan tidak apa-apa. Tapi menangis kepada Allah. Ya Allah, Ramadan telah datang. Hadiah tahunanmu telah datang. Aku mungkin lemah untuk tidak melaksanakan, mengambil bonus-bonus ini. Tolong bantu aku ya Allah. Tapi bagi yang kuat silahkan. Itu makamnya tinggi. Mungkin para wali Allah. Ya. Karena dia sudah terbiasa begitu. Tidak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jangan sia-siakan Ramadan ini. Mari kita sambut dengan siap beribadah, siap mengambil keampunan dari Allah, mengumpulkan rahmat darinya. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan Allah di surganya dan mendapat salam dari Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.